Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ufilia Kutratunada ingin menjelaskan tentang identifikasi dampak proyek infrastruktur jalan tol Gempol Pandaan Provinsi Jawa Timur. Baik, pertama saya akan menjelaskan pendahuluan meliputi latar belakang dan tujuan, kedua besaran proyek, ketiga lokasi proyek, keempat diagram alir dampak penting, dan kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Nah, pembangunan jalan tol ini merupakan pemenuhan aksibilitas lalu lintas yang disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dan perubahan tata guna tanah. Nah, pembangunan ini dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan jaringan jalan yang telah ada, serta membangun jaringan jalan baru dengan mengikut sertakan pihak swasta. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah membangun jaringan jalan tol yang menghubungkan Surabaya dengan daerah-daerah lainnya. Pada koridor arah selatan, jalan tol Surabaya-Malang terdiri atas segmen Surabaya-Gempol dan Gempol-Malang, di mana Gempol-Malang memiliki salah satu seksi yaitu Gempol Pandaan dengan memiliki lokasi proyek sepanjang 13,610 km. Mengingat bahwa pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan akan menimbulkan banyak dampak penting terhadap lingkungan, maka berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, rencana kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan studi analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuan pembangunan jalan tol Gempol Pandaan yang sepanjang 13,610 km ini dimaksudkan untuk mengkaji dampak penting yang timbul karena rencana kegiatan serta upaya untuk menanganinya. Nah, tujuan tersebut meliputi mengidentifikasi komponen kegiatan pembangunan jalan tol yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, mengidentifikasikan zona lingkungan hidup di wilayah studi, terutama komponen lingkungan yang terkena dampak kegiatan, memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting yang timbul, merumuskan saran tindak untuk menangani dampak penting yang timbul dalam bentuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya, yaitu besaran proyek mengapa harus diwajibkan melakukan studi analisis dampak lingkungan, yaitu berbagai peraturan perundangan yang dipakai untuk menyusun ANDAL. Pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, seperti pada pasal 2 yang menjelaskan jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan semua satuan wilayah pengembangan dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, di mana sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, nabati atau fenomena alam, yang dimana masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup. Nah, mengingat hal tersebut, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Dan juga banyak undang-undang yang lainnya. Nah, sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan, maka semua kegiatan konstruksi fisik harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup dalam upaya untuk tetap melestarikan potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembangunan tersebut. Nah, guna untuk mengamankan pembangunan di masa mendatang, atau dengan perkataan lain, pembangunan yang akan dilaksanakan harus diupayakan tidak sampai menurunkan potensi sumber daya alam, serta menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, sehingga diharapkan dapat tercapai keselarasan dan keserasian hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu lokasi proyek. Nah, rencana kegiatan pembangunan jalan tol Gempol Pandaan yang sepanjang 13,610 km ini akan dimulai dari akhir jalan tol Surabaya-Gempol sampai berakhir di Simpang Susun Pandaan.
Nah, guna memenuhi kebutuhan akan lahan untuk pembangunan tol ini, banyak lahan yang kemudian dibebaskan dan pemindahan penduduk sebanyak 269 unit rumah. Nah, pada tabel tersebut terdapat tabel rekapitulasi luas dan banyaknya bidang lahan yang dibebaskan. Terdapat pada Kecamatan Gempol, Beji, Pandaan, dan Sukorejo yang jika ditotal menghasilkan 1.027.790 luas bidang lahan yang dibebaskan. Dapat dilihat dengan luas bidang lahan yang dibebaskan tersebut akan menimbulkan banyaknya dampak penting yang akan dijelaskan pada diagram alir dampak penting selanjutnya. Berikut peta rencana lokasi pembangunan jalan tol Gempol Pandaan. Selanjutnya yaitu diagram alir dampak penting. Pada tahap prakonstruksi di sini terdapat kegiatan sosialisasi dan pengukuran, pengadaan, dan perpindahan penduduk. Nah, pada sosialisasi dan pengukuran ini terdapat dua kemungkinan, yaitu komunikasi sosial dan spekulasi. Nah, komunikasi sosial ini akan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu partisipasi masyarakat dan keresahan sosial. Nah, spekulasi di sini akan menjadikan harga tanah menjadi naik. Nah, selanjutnya pengadaan dan perpindahan penduduk. Nah, pengadaan dan perpindahan penduduk di sini akan menimbulkan perubahan pemilikan lahan dan pola konsumerisme. Nah, perubahan pemilikan lahan di sini akan menimbulkan landless yang akan menimbulkan perubahan mata pencaharian kepada si pemilik lahan sehingga pendapatan menurun dan meningkatnya kriminalitas. Selain itu juga meningkatnya pembukaan kawasan hutan yang akan menimbulkan ekosistem terganggu. Selanjutnya pola konsumerisme, karena harga tanah yang naik akan menimbulkan masyarakat dengan pola konsumerisme yang berefek hedonistik. Nah, pada tahap konstruksi di sini terdapat dua kegiatan, yaitu persiapan dan pelaksanaan, di mana persiapan di sini seperti kegiatan pengangkutan material yang akan menimbulkan jalan rusak dan kemacetan sehingga menimbulkan kecelakaan dan lalu lintas terganggu. Nah, dampak positifnya di sini yaitu mobilisasi tenaga kerja yang akan menciptakan peluang usaha sehingga pendapatan meningkat. Dampak positifnya lagi yaitu pembuatan dan pengoperasian base camp yang akan menimbulkan pekerja bekerja dengan optimal. Nah, pada pelaksanaan di sini seperti pembersihan dan persiapan tanah, yaitu meliputi pembabatan lahan, di mana habitat flora dan fauna akan hilang dan mengakibatkan ekosistem rusak. Nah, penggalian dan penimbunan di sini konsentrasi debu meningkat, menimbulkan polusi udara dan kualitas udara menurun sehingga menimbulkan kesehatan masyarakat juga menurun. Nah, perkerasan jalan. Pada pelaksanaan perkerasan jalan di sini akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga kenyamanan terganggu dan lalu lintas juga terganggu. Pada pemadatan di sini akan menimbulkan perubahan land cover dan juga akan menimbulkan daerah resapan air hilang dan menyebabkan banjir, juga pencemaran tanah. Nah, pada pembangunan jembatan dan simpang susun di sini pekerja akan melakukan pekerja pondasi yang akan melibatkan pencampuran bahan sehingga menimbulkan kebisingan. Nah, pemagaran sepanjang tol juga akan melakukan pencampuran bahan yang akan menimbulkan kebisingan. Nah, selanjutnya yaitu tahap pasca konstruksi. Pasca konstruksi di sini yaitu terdapat dua kegiatan juga, yaitu merupakan
operasional dan pemeliharaan. Pada tahap operasional di sini dampak positifnya itu pendapatan negara meningkat. Namun dampak negatifnya seperti polusi udara sehingga kualitas udara menurun dan kesehatan masyarakat terganggu. Juga menciptakan kebisingan sehingga kenyamanan masyarakat juga terganggu. Namun dampak positifnya di sini lagi yaitu arus bebas hambatan sehingga menciptakan efisiensi waktu dan ekonomis. Di pemeliharaan di sini akan menimbulkan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari yang sudah dijelaskan, kita dapat mengevaluasi dampak penting pembangunan jalan tol Gempol Pandaan sepanjang 13,610 meter ini, menyimpulkan bahwa rencana kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak penting seperti pada tahap prakonstruksi, yaitu keresahan sosial, meningkatnya kriminalitas akibat hilangnya mata pencaharian, ekosistem terganggu, pola konsumerisme yang hedonistik. Nah, pada tahap konstruksi di sini akan meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan, terganggunya lalu lintas darat di sekitar lokasi kegiatan, kerusakan prasarana dan utilitas umum, timbulnya erosi tanah serta genangan air di sekitar lokasi kegiatan. Sedangkan pada pasca konstruksi di sini akan timbulnya perubahan tata guna lahan dan meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan di sepanjang trase jalan tol sehingga mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Berikut daftar pustaka dari dampak proyek infrastruktur jalan tol Gempol Pandaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.